Dan saya punya memberi aturan yang kinerjanya di bawah 50% itu tidak dibayar insentifnya. Setelah menjadi mahasiswa pun kami tidak mengunci pintu untuk mereka ketika mungkin kesulitan mendapatkan kerja, dia bisa konsultasi. UMT ini tidak lagi menjadi universitas lokal ya, tapi bahkan kita coba menginternasionalisasi UMT. Sekarang mahasiswa, masa depan Anda jadi pemimpin. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan podcast Radar Banten bersama saya Aditya Ramadan. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Bapak Dr. Ahmad Amrullah MPD. Banyak hal yang bakal kita obrolin di sini, mulai dari seputar apa sih Universitas Muhammadiyah Tangerang itu, ada jurusan apa saja sih di dalamnya, kemudian bagaimana pelaksanaan pendidikan kepada mahasiswa di era pandemi COVID-19 ini. Langsung saja kita sapa Bapak Dr. Ahmad Amrullah MPD. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin, amin. Alhamdulillah. Keadaan sehat Pak? Alhamdulillah, seperti yang dilihat sekarang. Iya. Pak Rektor UMT ini bagi saya sudah tidak asing mukanya. Beliau ini seorang aktivis ternyata. Dulunya seorang aktivis organisasi kepemudaan, kemudian ASN juga Pak, betul ya? Pernah ASN juga. Birokrat. Kemudian didaulat untuk menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, perjalanannya saya sih agak tertarik ya. Tadi sempat di belakang layar obrolan bahwa secara khusus didaulat dan diminta untuk menjadi rektor. Nah, ini menarik nih Pak. Boleh diceritakan dulu Pak sedikit Pak, awal mula bisa menjadi rektor di UMT ini? Iya, awalnya saya pernah menjadi tim pendirian Universitas Muhammadiyah Tangerang sebagai sekretaris. Tahun berapa Pak? Tahun 2007. 2009 jadi dapat SK dari kementerian. Saya jadi wakil rektor 1. Ketua timnya Pak Ahmad Badori almarhum, Allah yarham, jadi rektor. Ya. Selama perjalanan terus 3 periode lah. Ya. Pak almarhum menjabat, selalu didampingi saya sebagai wakil 1. Oke. Nah, pada 2019 beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tersisa waktu 2 tahun lagi masa jabatan beliau. Saya didorong oleh teman-teman untuk jadi rektor. Saat itu saya menjadi kepala bidang di Disduk Capil. Ya. Sebelum di Disduk itu saya pernah jadi kepala bidang SMA SMK. Sudah eselon 3 berarti. Ya, eselon 3. Sebelum di Dasmen itu dibawa ke provinsi, ya, saya dipindah. Kemudian setelah ditetapkan jadi rektor, ada ketentuan harus memilih, ya, harus full time. Akhirnya saya ke Pak Wali izin untuk resign dari eselon 3. Lalu Pak Wali mengizinkan, lalu diproseslah. Akhirnya saya sekarang menjadi PNS dosen. Yang langsung di bawah Kemendikbud Ristek, ya. Kemendikti berarti. Ya, Kemendikti. Ya. Sekarang saya seorang dosen pegawai negeri. Apa yang melatar belakangi memutuskan akhirnya memilih fokus di dunia pendidikan? Pertama memang saya dari keluarga guru. Ya, jadi kembali jiwa ingin terus mengabdi, mengajar, dekat dengan generasi muda untuk mendidik mereka, sehingga apa yang selama ini sesungguhnya saya galau ya dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang menyatakan wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurratan yafan khauf alaihim. Sekiranya kalian khawatir sepeninggalnya kalian akan lahir generasi-generasi yang lemah. Nah, disitulah spirit saya untuk ingin sekali apa yang saya miliki dari sisi pendidikan. Saya S1-nya dulu dari IKIP, ya. S2-nya saya dari UHAMKA, S3-nya saya UNJ. Nah, ini udah semua background-nya pendidikan ya, jadi saya kira sangat cocok ya, ketimbang saya di
Disduk Capil. Ya, jadi akhirnya saya Bismillah berdaulat, ngundang atau izin anak-anak dan istri, ya udah ini udah jadi panggilan pengabdian untuk di pendidikan. Nah, inilah akhirnya saya fokus selama 2 tahun 2019-2020 2021 melakukan perombakan-perombakan. Sistemnya juga saya buat waktu itu ada pembelajaran daring ya sebelum pandemik ya 2019 itu. Lalu sistem pengabsenan sekaligus sistem laporan pengajaran dosen itu pakai aplikasi. Ya. Itu sudah mulai. Sudah sebelum pandemik. Sebelum pandemi. Ya, begitu pandemik sekitar Februari Maret ya 2020 ya kan. Nah, saya melihat ya kondisi yang ada ini alhamdulillah bisa diantisipasi dengan cara-cara kita bagaimana memanfaatkan teknologi dan semakin dipaksa lagi kan. Dulunya kan para dosen yang sepuh, yang senior malas itu. Mau ngajar harus upload. Itu malas mereka. Tapi begitu adanya pandemik ya akhirnya kan kita menetapkan pembelajaran daring yang nggak bersedia dan nggak punya kemampuan menyesuaikan diri, dia nggak dapat jadwal ya. Berarti nggak hanya sekedar dia nggak punya pendapat, bahkan pendapatan pun nggak punya. Berarti secara umum adaptasinya tidak terlalu sulit ketika pandemi di Maret 2020 jadi kan sebelumnya sudah melaksanakan sistem pembelajaran seperti itu. Mungkin hanya beberapa dosen yang sepuh seperti itu melakukan pembiasaannya. Mahasiswa sendiri bagaimana Pak ketika itu Pak? Mahasiswa waktu itu kan nggak langsung ada kewajiban upload ya, kalau dia lebih kepada mengikuti sistem pengajaran dosen waktu proses sebelum pandemik ya. Tapi ada sekelompok yang memang dari awal dia ditawarkan online. Ya, yang sudah online itu ya. Oh, pilihannya sudah sejak awal. Ya, bahwa yang online itulah yang lebih siap ya, yang selama ini offline sebelum pandemik ya memang agak sedikit memaksakan dia menyesuaikan, lalu yang bersangkutan walaupun sudah disuruh milih daring ya dia pengennya datang aja ke kampus gitu ya. Tapi begitu pengetatan yang kita lakukan ya, lalu sosialisasi ya mau nggak mau mereka walaupun banyak keluhan-keluhan soal pulsa lah ya, kuota, soal sinyal, soal HP ya dan lain-lain ya, kita memang akhirnya salah satunya mengatasi hanya soal kuota. Kita berikan kuota dengan melakukan pemotongan biaya kuliah per semester 200.000 kita potong. 17.000 saat itu berarti kita mensubsidi dalam satu semester 3,4 miliar ya. 3,4 miliar. Ya, nah, ini saya kira komitmen kita. Total mahasiswa berapa Pak? 17.000. 17.000. Nah, 17.000. Pak, dari tadi kan berbicara sistem pembelajaran. Nah, ada apa saja sih Pak di UMT itu Pak jurusannya Pak? Mungkin sobat podcast Radar Banten nih pengen tahu juga. Kita terus memang dari awal ingin ya memberikan pilihan ke masyarakat yang banyak ya. Awalnya kita mendirikan ada sekitar 24 program studi. Lalu terus berjalan bertambah, sekarang sudah 33 prodi. Oh, 30. Nah, 29-nya itu adalah program S1 ya, dan 4 program studi magister. Sekarang nambah lagi 1 program studi magister pendidikan bahasa Indonesia. Jadi ini kalau disebut dari awal kita punya fakultas ekonomi bisnis, fakultasnya ya, program studinya adalah D3 akuntansi, S1 akuntansi, S1 manajemen ya. Kemudian kita punya fakultas agama Islam, dia ada pendidikan, prodi pendidikan agama Islam, ada ekonomi syariah, ada bahasa Arab ya. Terus kita punya fakultas ilmu kesehatan, itu ada D3 kebidanan, D4 kebidanan, dan S1 keperawatan ya. Kalau mau disebut
habis Banyak nih. juga ya Pak ya. Berarti sudah ribuan lulusan mahasiswa tersebar. Total saya hitung sekitar 46 ribuan 46.000. sudah lulus sejak tahun, kan UMT itu sesungguhnya berdirinya memang 2009 ya, 2009. sejak didapatkan SK dari Dirjen Dikti. Tapi since-nya adalah 1992 ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi. ya, ada STAI pada tahun 2004 ada PIKES. Masih di lokasi yang ya, sama di saat ini? lokasi sama, bergabunglah dia 2007. Ya, 2007 diproses jadi universitas ditambah dengan fakultas-fakultas lain seperti fakultas teknik ya, untuk mengakomodir kewajiban harus ada eksaknya ya, gitu. Pak, kemudahan apa sih Pak yang didapat bagi mahasiswa baru ya ingin masuk ke UMT? Kabarnya kan di UMT ini banyak nih mahasiswa baru dapat misalkan kemudahan potongan biaya kuliah di awal lah, atau seperti apa gitu. Ada tidak kemudahan yang sama di UMT? Ya, memang di saat pandemi gitu kita sudah mulai mempertimbangkan ya kemampuan bayar mahasiswa, paling tidak SPP atau satuan biaya per SKS kita tidak naikkan ya, flat selama 2-3 tahun ini ya. Yang kedua tadi ada perhatian untuk kepedulian kita mereka yang sulit mendapatkan kuota ya. Kemudian bagi mahasiswa baru ini juga biayanya kita nggak naikkan, tapi justru kita potong seperti momen yang kita ambil dalam momentum HUT Kota Tangerang yang ke-29 ya. Maka kita putuskan mereka dapat potongan mahasiswa baru yang tahun ini yang mau daftar itu 2.900.000 potongannya. Lumayan juga di era pandemi sekarang. Ini nah, juga. kalau yang sudah kuliah nih Pak, misalkan kemudian ada kesulitan biaya segala macam, ada program beasiswa Pak di sana? Ada ya, ada, termasuk kita punya program beasiswa yayasan, bahkan kita dorong untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah ya, apakah dari bidik misi waktu itu, sekarang kan jadi KIP ya, dan termasuk ada program beasiswa prestasi ya. Nah, itu kita upayakan ya mereka bisa mendapatkan beasiswa itu. Bahkan bagi mahasiswa yang jurusan tahun terakhir yang lulus wisuda mahasiswa terbaik ya, kita tetapkan per prodi satu mahasiswa terbaik lulusan itu kita beasiswakan untuk studi lanjut sampai selesai S2. Setelah selesai S2 dia mau mengabdi di kampus UMT sebagai dosen. Nah, ini biar juga memotivasi bahwa kualitas adalah bagian output yang betul-betul kita perhatikan, sehingga mahasiswa ini ya tidak sekedar dia kuliah, tapi harus kita buat mereka berprestasi secara akademik maupun non akademik. Ya. Pak, ada lulusan yang sudah berhasil kemudian membuat bangga harum nama UMT sendiri Pak? Ada, banyak. Ada. Memang kita ingin dalam research tadi itu mereka bisa mengisi album sebagai apa ya, di mana dia bekerja ya. Tapi yang jelas untuk misalnya rekrutmen PNS itu ya, itu dari PIKES itu ya, dari kesehatan itu paling banyak itu yang menjadi PNS itu ya, kalau ukuran PNS. Kemudian dari ukuran misalnya mereka bersaing dalam dunia kerja, misalnya menjadi guru bimbel dari bimbel ternama misalnya di Jakarta ya, saya juga senang ketika dia bersaing oleh 19 lulusan dari perguruan tinggi lain, sementara dari UMT hanya 8 yang ikut, 8-8nya diterima. Tapi perguruan yang lain 19 orang yang datang nggak diterima gitu. Artinya di situ terlihat keunggulan mahasiswa kita bisa bersaing ya, untuk bisa merebut ya dunia kerja. Jadi cukup percaya diri juga mereka lulusan UMT Pak, bersaing di dunia kerja Pak ya. Dan yang paling bangga ketika dia masih kuliah seperti Fakultas Teknik pernah menjadi runner up ya, juara 2 lomba daur ulang
sampah ya untuk didesain menjadi meja portable, meja kecil yang bisa dipakai untuk rumah minimalis yang ukurannya sangat sempit. Dia bisa dipakai meja belajar, bisa dipakai untuk segala hal itu ya. Teknologi tepat guna apa ya? Teknologi tepat guna itu juara 2. Juara 2 ya, nasional. Ya, internasional Asia Pasifik. Wah, luar biasa. Mengalahkan Cina waktu itu. Kapan gitu. itu Pak, tahun berapa? Tahun 2019-an. 2019-an ya, saat saya dilantik gitu ya, itu menjadi bahan saya berpidato mewisuda pertama ya saya. Ada rasa kebanggaan juga ketika itu baru ya, jadi rektor. Alhamdulillah itu, walaupun itu tetap adalah jerih payah pendahulu ya gitu. Kita juga ada di dalamnya. Ya. Pak, 2 tahun menjadi rektor di UMT, Pak. Cita-cita apa Pak yang ingin Bapak benahi dan ingin Bapak capai di UMT sendiri secara pengembangan infrastruktur dulu lah di UMT, misalkan yang tengah dalam pembangunan sekarang kalau nggak salah sedang membangun ya Pak ya? Membangun 19 lantai. Yes. Apa itu Pak tujuannya? Sementara kan tadi kalau berbicara pendidikan sudah eranya daring kan? Nah, apa sebenarnya semangat yang ingin betul. Kalau pembangunan 19 lantai memang kalau saat-saat muncul gagasan di pandemik itu bisa debatable. Karena itu konsepnya muncul di sebelum 2017. Jadi ini memang untuk menjawab kebutuhan pembelajaran mahasiswa, pengadaan lab dan sebagainya yang kita sempat agak tersebar pembelajarannya. Ada yang menggunakan sewa di ruko ya karena ketampung di situ, ada yang menggunakan gedung pemerintah yang kita sewa pakai ya. Nah itu akhirnya kita putuskan 19 lantai itu sesungguhnya punya kandungan filosofi. Filosofinya adalah untuk menggandeng gedung yang 12 lantai. Kenapa harus 19? Sebab berdirinya Perserikatan Muhammadiyah itu tahun 1912. 1912. Ya, insya Allah besok besok kami mengundang Pak Wakil Gubernur ya untuk melakukan topping up. Kita bawa beliau ke lantai 19 untuk pengecoran terakhir gitu. Besok insya Allah jam 9 ya. Ini pas bener nih podcast. Target selesai tahun berapa Pak? Kita ini 19 lantai udah selesai, tinggal sipilnya ya diperkirakan tahun 2020 semester akhir ya, yaitu ya sebelum Desember ya. Itu sudah bisa dipakai semua. Bahkan bulan Juni tanggal 4 sampai 5 Juni itu kita pakai untuk wisuda semester genap. Nah, itu di lantai 19 kita buka auditorium dan menampung sebanyak 1.000 peserta. 1.000 peserta di auditorium paling lantai atas. Kenapa saya ambil lantai atas? Untuk menghindari adanya tiang tengah. Ya, jadi pandangan udah seperti di udah kayak apartemen dong Pak. Itu dari sisi infrastruktur ya. Kalau dari segi infrastrukturnya kita memang perkuat SDM ya, kita dorong mereka untuk menjadi dokter dan juga aturan-aturan yang berbasis manajemen modern ya. Seperti kemarin pemilihan dekan itu mungkin dulu kita lihat sepintas saja orang punya kemampuan ditetapkan, sekarang dia harus ikut ya bahasa pemerintah mah open bidding lah gitu ya. Terus di situ ada tes and proper test ya, fit and proper test, kemudian ada tes psikologi ya dan kinerja ya, itu nilai-nilainya dikumpulin. Nah nanti mana yang tertinggi, nah itulah yang dijadikan. Jadi nggak berdasarkan atas kedekatan atau like in dislike ya, apalagi kejauhan gitu ya. Nah ini semua berarti buat pansel juga dong Pak, ada ada panselnya. Alhamdulillah mereka yang nggak kepilih sadar sebab hasilnya digelar dan dikasih ke mereka ini hasilnya ya. Sebab kalau nggak begitu juga saya bingung, semuanya teman. Di like and dislike itu udah nggak ada tuh mereka, walaupun tidak terpilih kan hasilnya bisa dilihat. Dan yang paling menarik lagi kedepannya mereka akan terdorong kinerjanya harus ditingkatkan sebab kinerja dengan sistem pengelolaan informasi data online yang saya sebut dengan Spidol ya. Kita punya aplikasi namanya Spidol. Ini punya merekam jejak mereka sehingga ketika dia dipromosikan lihat track recordnya
maka dia nggak boleh main-main melaksanakan tugasnya sebab semua ada jejak digitalnya. Iya. Ya, gitu. Salah satu upaya peningkatan dosen saat ini kan mereka dituntut Pak ya untuk banyak membuat jurnal-jurnal ilmiah segala macam. Nah, itu pun dilakukan dilakukan. Nah, justru dengan adanya sistem yang saya buat itu, yang sebelum adanya sistem pembuatan jurnal atau penelitian di bawah 100. Begitu saya terapkan itu sampai 300 jurnal per tahun ya. Jadi nampaknya ini bisa signifikan sekali, Pak, ya, karena mereka kan setiap ada jurnal ada fee yang dia dapat ya, ada insentif lah ya, ada insentif ya. Semua dihitung menjadi skor-skor kinerja, bobot kinerja itu tadi apa ya? Bobot kinerja nanti ada kompensasi berapa persen. Dan saya punya memberi aturan yang kinerjanya di bawah 50% itu tidak dibayar insentifnya gitu. Yang di atas 50% saja yang dibayar. Makanya mereka ya kejar-kejaran gitu ya. Gitu. Didoronglah akhirnya mereka bisa produktif ya, membuat jurnal ya. Mudah-mudahan ya, ini terus berlanjut sampai akhirnya mereka didorong untuk menjadi guru besar. Sebab kan basicnya dari situ. Ya. Sudah ada berapa guru besar di sana? Guru besar kita belum banyak ya, baru 2 ya, baru 2 orang. Yang lainnya baru lektor kepala ya. Saya masih lektor ini ya. Dan nulis jurnal sama buku juga akhirnya kita dorong. Tapi tentunya kalau untuk bersaing dengan kampus-kampus nasional lah seperti itu, itu kan sudah harus dipersiapkan dong SDM. Ya, sangat berat memang persoalan menyiapkan SDM, tapi kita harus lakukan apalagi dengan regulasi yang begitu ketat kan sekarang ini, nggak kayak dulu ya. Nah ini karena hampir per setahun sekali regulasi itu berubah. Iya, itu aturan yang kita akan sesuaikan dengan kondisi yang ada. Masih dosen ini jangan nunggu nanti sebab semakin pelik ya persyaratannya. Ini membuat mereka terdorong untuk menyelesaikan tugas-tugas beban kerja dosennya, saya kira seperti itu. Pak, dengan nanti diresmikan gedung 19 lantai berarti sudah genap tuh pas 19-12 ya. Nah, yang ingin dicapai ketika itu sudah ada mimpi Bapak seperti apa sih Pak menjadikan UMT ke depan? Ya. Jadi sekarang setelah adanya gedung Menara 12-12 ya, Menara 19-12, kita semakin memantapkan UMT ini tidak lagi menjadi universitas lokal ya, tapi bahkan kita coba menginternasionalisasi UMT ya. Karena visi baru kita sebagaimana yang saya pimpin senatnya memutuskan, UMT ini visinya dirubah menjadi universitas kelas dunia yang berbasis Islami, yang Islami dan berbasis green industry. Nah ini saya coba untuk mendorong sehingga UMT Indonesia ya, bisa berkiprah, dan kita sudah membangun kerjasama dengan Taiwan, dengan KKN internasionalnya, dan sebentar lagi kita akan buka pembelajaran jarak jauh dengan mahasiswa Taiwan yang warga Indonesia ya. Di sana yang cukup banyak juga. Apa tujuannya Pak? Tujuannya biar warga bangsa kita yang walaupun ada di negara lain, dia bisa menikmati pendidikan di UMT gitu. Pembelajarannya dia di sana, kemudian kampusnya di UMT ya, nanti izinnya dari kementerian ya. Karena pekerja migran kita banyak Pak di sana. Kesian anak-anaknya itu mau sekolah di mana? Ini inovasi siapa kayak gini Pak? Ya, saya bisa tercetus gitu. Saya waktu kunjungan ke Taiwan melihat ya, sampai kepada ada komunitas mengelola anak-anak TK ya, tapi mereka dia usia TK nggak belajar ya, tapi akhirnya dikumpulkan oleh seorang volunteer ya, dibimbinglah dia, dan ternyata itu anak-anak para pekerja migran kan, yang nggak mungkin sempat mendidik anaknya, dia harus mengabdi ke majikannya itu. Nah ini, dan ternyata juga banyak juga pekerja-pekerja yang masih lulusan SMA. Ya, ini kita dorong dia untuk ngambil kuliah. Kalau SD juga ada, SMP ada, tapi dia ada kejar paket ABC di sana. Ya. Saya kerjasama dengan kelompok belajar pusat kegiatan belajar masyarakat di sana juga ada yang Indonesia.
Yang mereka lulus paket C itu kita terima di UMT ya untuk belajar dan jarak jauh nanti sifatnya gitu. Luar biasa juga ini inovasinya Pak ya. Termasuk saya dapat informasi juga pengembangan usaha UMT ini sudah luar biasa. Oh iya. Pak ya. Ini perlu sedikit diulas nih Pak. Ya, ini adalah bagian dari obsesi saya ke depan bahwa sebuah lembaga pendidikan itu tidak boleh terlalu mengandalkan income-nya dari hanya mahasiswa. Kita harus punya trik-trik mendapatkan income non SPP. Salah satunya kami lagi merintis membuat pabrik minum air kemasan. Jadi langsung pabrik ya Pak ya? Ya, kita membuat pabrik. Tapi sekarang masih maklon sih. Iya. Masih maklon, masih bergabung. Tapi kita sudah mulai merintis, sedang mencari. Dengan merek sendiri Pak? Dengan merek sendiri UMT-ku. UMT-ku, dan ini masih diproduksi untuk konsumsi internal. Dosen yang dengan tenaga kependidikan sekitar sampai 1.000 lebih. Terus kita jual di kampus ya. Terus untuk para dosen kebutuhan di rumah disuplai ya. Itu keteter itu. Nanti kita harapkan kalau udah jadi pabrik itu kan butuh karyawan. Karyawannya dari lulusan kita atau mahasiswa kita yang ekonominya belum memungkinkan biar dia bisa kuliah, bayar SPP, jadi karyawan di pabrik itu. Ya, ini. Kemudian nanti pabrik itu juga akan barangkali punya dana besar. Ini kita juga programkan beasiswa bagi para mahasiswa, bahkan kita nggak perlu menaikkan SPP, biaya pendidikan dari hasil keuntungan pabrik saja, tapi SPP tetap dipungut karena itu untuk mengikat nilai juang mereka. Kalau gratis kan di pertengahan jalan berhenti juga dia kayak nggak ada ruginya gitu ya, tapi kalau bayar kan wah rugi saya nih ya. Maka pembayaran dalam sebuah proses pendidikan itu sungguhnya adalah mengikat dia untuk sampai selesai gitu ya. Kalau gratis-gratis gampang berhentinya. Nggak merasa ada yang dikorbankan kan? Gitu. Pak, dari sekian banyak mahasiswa nih Pak, kemudian taruhlah sekarang pandemi belum berakhir ya. Apa sih Pak yang ingin disampaikan kepada mahasiswa di tengah perjuangan nanti dia terjun ke dunia kerja gitu kan? Bagaimana ilmu terapan yang dia dapat di kampus ini bisa bermanfaat juga di dunia kerja Pak? Ya. Kita memang membangun mindset mereka ya. Pertama, janganlah lulus dari UMT ini hanya mengejar PNS gitu ya. Kemudian tapi memang misinya banyak mahasiswa seperti itu Pak ya? Iya, banyak gitu. Yang kemudian kita dorong mereka untuk menjadi entrepreneur dengan mengikuti diklat-diklat selama dia sebagai mahasiswa ya. Kita adakan diklat sampai ke kita menyelenggarakan pendidikan UMKM ya, kewirausahaan di setiap prodi itu ada mata kuliahnya ya. Kemudian kita buka bazar ya untuk UMKM mereka, dan ada musik entrepreneur. Kita gelar sambil banyak orang, kita buat stand ya, mahasiswa yang pada ngisi itu ya. Dan insya Allah kita juga mau bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini untuk mendapatkan dana permodalan ya bagi mahasiswa kita. Dan dari sisi itu juga mereka didiklat untuk bagaimana mendesain ya, mendirikan sebuah startup ya. Lalu ya bahwa modal harus diyakini bukan sebuah penghalang bagi mereka yang tidak punya ya. Kalau ketika dia bisa bikin sebuah konsep ya dan bisa berhasil meyakinkan investor ya, ini sehingga konsepnya bisa menjadi atau menciptakan lapangan kerja ya. Ini kita dorong, dan memang tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Ini sebuah upaya sehingga mereka begitu lulus siap kerja. Bahkan kita punya namanya lembaga sertifikasi profesi di kampus ini. Mereka didiklat untuk
kompetensi tertentu ya, sehingga begitu dia lulus sekaligus juga mendapat surat keterangan pendamping ijazah ya, termasuk sertifikasi kompetensi ya, yang diakui negara, karena LSP itu kan diberi kewenangan untuk membuat sertifikat bergambar burung Garuda ya, dan ini diterima oleh semua industri ya, dunia usaha dan industri, sehingga mereka ketika melamar kerja katakanlah gitu ya, kalau dia nggak bisa menciptakan lamar kerja itu ketika punya sertifikasi profesi, nah itu udah lebih mudah bersaing ya, timbang yang cuma andalan ijazah itu seperti itu. Pak, satu pesan terakhir bagi mahasiswa yang sekarang masih menempuh studi di UMT, Pak. Paling tidak sedikit memotivasi mereka, Pak, untuk bisa terus belajar lebih baik dan menjadikan lulusan kebanggaan lah bagi UMT, Pak. Ya, memang harapan kita bagaimana menghasilkan sumber daya manusia dengan status insan kamil ya, manusia Indonesia seutuhnya ini, kami insya Allah ya akan terus membawa ataupun membimbing kalian ya menjadi mahasiswa, tidak sekedar selama menjadi mahasiswa ya. Setelah menjadi mahasiswa pun kami tidak mengunci pintu untuk mereka ketika mungkin kesulitan mendapatkan kerja, dia bisa konsultasi karena kita membangun jaringan dengan berbagai perusahaan dalam konteks lapangan kerja ya. Kemudian bahkan ketika ada kesempatan-kesempatan menjadi tenaga kerja di luar negeri yang tentunya bukan unskilled worker ya, tapi dia punya kemampuan, tentu bahasa yang diutamakan. Kami siap menampung mereka yang udah tidak jadi mahasiswa tapi sudah lulus untuk dibimbing bahasa Inggrisnya ya. Bahkan mau ke S2 selanjutnya itu juga kita arahkan, sehingga ketika dia lulus dengan bahasa Inggris yang bagus, dia nanti akan mendapat beasiswa dari pemerintah yang namanya LPDP. Bisa ke luar negeri mana saja sesuai dengan pilihannya itu. Nah, jadi kita nggak putus hubungan dengan para mahasiswa dan lulusan UMT ini ya. Kita membuka yang namanya lembaga krisis center kita ya. Krisis center artinya ada persoalan mahasiswa yang tidak mampu membayar, datang ke krisis center. Kesulitan menyelesaikan studi tugas akhir, datang ke krisis center. Setelah lulus nggak ada masalah, dibimbing itu ya dibimbing ya. Dia datang, kesulitan apa kesulitannya, itu kita carikan jalan keluar ya. Jadi mudah-mudahan kalian ya dalam hal ini ya penuh dengan jiwa optimisme, di mana memang sekarang mahasiswa, masa depan Anda jadi pemimpin. Mantap. Gitu. Sekarang mahasiswa, masa depan jadi pemimpin. Oke, sobat podcast Radar Banten, itu tadi obrolan kita bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Bapak Dr. Ahmad Amrullah MPD. Terima kasih Pak sudah hadir di studio podcast Radar Banten. Terima kasih sama-sama atas Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses juga buat Bapak podcast. Memimpin. Kapan-kapan tim podcast kita yang main ke sana Pak. Kita podcast di gedung di lantai 19 Pak. Nah, itu siap. Mantap tuh kita di sana. Siapkan nanti studionya. Siap. Terima kasih Pak. Demikian akhir kebersamaan kita. Terima kasih, jangan lupa saksikan tayangan ini di YouTube Radar Banten Official dan juga bisa didengarkan di aplikasi Spotify. Terima kasih, saya Aditya Ramadan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Adit.